Di balik jendela kaca besar yang menghadap ke arah cakrawala kota Jakarta yang berkabut, Aris berdiri dengan kedua tangan terlipat di belakang punggung, memperhatikan bagaimana matahari terbenam meninggalkan semburat jingga yang memudar menjadi kegelapan. Ia tidak pernah menyangka bahwa di dalam kemegahan gedung pencakar langit yang ia bangun dengan keringat dan air mata ini, sebuah rencana busuk sedang ditenun oleh dua orang yang paling ia percayai di dunia ini. Pengkhianatan itu tidak datang dari musuh bebuyutan di lantai bursa, melainkan dari balik pintu kamar tidurnya sendiri, dan dari darah daging yang tumbuh bersamanya sejak kecil. Aris Mahardika adalah definisi dari kesuksesan yang diraih dari nol. Ia memulai segalanya di sebuah garasi sempit dengan modal pinjaman yang nyaris membuatnya tidak bisa tidur selama berbulan-bulan. Kini, Mahardika Group berdiri kokoh sebagai raksasa logistik dan teknologi yang menguasai pasar nasional. Namun, semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin berhembus. Aris adalah tipe pemimpin yang tenang, teliti, dan sangat menyayangi keluarganya. Ia menikahi Maya, seorang wanita dengan kecantikan yang memukau dan tutur kata yang lembut, 5 tahun yang lalu. Bagi Aris, Maya adalah pelabuhan terakhirnya, tempat ia pulang setelah lelah bertarung di dunia bisnis yang kejam. Namun, di balik senyum manis dan pelukan hangatnya, Maya menyimpan ambisi yang jauh melampaui rasa cintanya pada Aris. Ia merasa bosan hanya menjadi bayang-bayang seorang CEO besar. Ia menginginkan kendali penuh atas harta dan kekuasaan yang dimiliki suaminya. Di sisi lain, ada Dimas, adik kandung Aris yang selalu merasa hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan kakaknya. Sejak kecil, Aris adalah anak yang pintar, rajin, dan selalu membanggakan orang tua mereka. Sementara Dimas terjebak dalam masalah demi masalah. Meskipun Aris telah memberikan jabatan tinggi sebagai direktur operasional di Mahardika Group, Dimas tidak pernah merasa cukup. Rasa iri yang telah membusuk di hatinya selama bertahun-tahun akhirnya menemukan muara ketika ia mulai menjalin komunikasi rahasia dengan Maya. Keduanya sering bertemu di sebuah kafe tersembunyi di pinggiran kota, tempat di mana aroma kopi yang tajam bercampur dengan bisikan-bisikan jahat tentang bagaimana cara menyingkirkan Aris tanpa meninggalkan jejak. Rencana mereka dimulai dengan sangat halus. Maya mulai memberikan perhatian yang berlebihan pada kesehatan Aris, seringkali membawakannya teh herbal yang ia klaim sebagai resep turun-temurun untuk menjaga stamina. Namun, tanpa sepengetahuan Aris, teh tersebut telah dicampur dengan dosis kecil obat penenang dan zat kimia yang secara perlahan merusak fokus serta daya ingatnya. Aris mulai sering merasa pusing, kehilangan konsentrasi di tengah rapat penting, dan bahkan beberapa kali lupa menandatangani dokumen krusial. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Dimas untuk mulai menyebarkan rumor di kalangan dewan direksi bahwa kesehatan mental Aris sedang terganggu akibat tekanan kerja yang luar biasa. Dimas mulai memalsukan laporan keuangan dengan bantuan beberapa staf IT yang telah ia suap. Ia membuat seolah-olah Aris melakukan penggelapan dana perusahaan dalam jumlah besar untuk kepentingan pribadi yang fiktif. Setiap malam, ketika Aris tertidur lelap karena pengaruh obat penenang dari Maya, Maya akan mengambil sidik jari Aris untuk membuka brankas pribadi dan memindai dokumen-dokumen rahasia yang kemudian diserahkan kepada Dimas. Ruang kerja Aris yang biasanya terasa seperti tempat perlindungan yang tenang, kini menjadi saksi bisu dari pencurian identitas dan martabat yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Suasana rumah yang dulunya penuh tawa, kini terasa dingin dan penuh kepalsuan, di mana setiap ciuman Maya di kening Aris adalah sebuah tanda pengkhianatan yang semakin dalam. Puncak dari rencana mereka terjadi saat Mahardika Group sedang berada di ambang penandatanganan kontrak merger terbesar dalam sejarah perusahaan dengan sebuah firma internasional. Dimas dan Maya tahu bahwa jika mereka ingin menjatuhkan Aris, inilah saat yang paling tepat. Mereka merancang sebuah skenario di mana Aris akan terlihat sangat tidak kompeten dan korup di hadapan para investor asing. Pada malam sebelum pertemuan besar itu, Maya memberikan dosis yang sedikit lebih tinggi pada minuman Aris, memastikan suaminya akan terbangun dengan kepala yang berat dan pikiran yang kacau keesokan harinya. Pagi itu, suasana di ruang rapat utama sangat tegang. Meja marmer panjang itu dikelilingi oleh para pemegang saham dan perwakilan investor yang tampak tidak sabar.
Aris masuk dengan langkah yang sedikit goyah. Wajahnya pucat dan matanya tampak sayu. Saat ia mencoba mempresentasikan visi masa depan perusahaan, ia mulai terbata-bata. Data yang ia sampaikan tidak sesuai dengan layar proyektor. Dimas, dengan akting yang sangat meyakinkan, berdiri dan berpura-pura terkejut. Ia kemudian menampilkan dokumen-dokumen palsu yang menunjukkan aliran dana gelap ke rekening luar negeri atas nama Aris. Ruangan itu seketika menjadi riuh dengan bisikan kemarahan. Maya, yang duduk di barisan kursi penonton sebagai istri CEO, menutupi wajahnya dengan tangan, berpura-pura menangis terseduh-seduh seolah merasa malu dan hancur melihat perbuatan suaminya. Namun, apa yang tidak disadari oleh Maya dan Dimas adalah bahwa Aris Mahardika bukanlah seseorang yang mudah dikalahkan begitu saja. Meskipun visitnya lemah akibat pengaruh obat, insting bisnis dan kewaspadaannya tetap tajam. Selama beberapa minggu terakhir, Aris telah mencurigai ada yang tidak beres dengan kesehatannya, dan bagaimana Dimas tiba-tiba menjadi sangat aktif dalam urusan keuangan yang bukan wewenangnya. Aris diam-diam telah memasang kamera tersembunyi berukuran mikroskopis di ruang kerjanya dan di beberapa sudut rumah mereka. Ia juga telah menyewa seorang detektif swasta dan ahli toksikologi independen untuk memeriksa sisa teh yang sering diberikan Maya kepadanya. Di tengah kekacauan rapat tersebut, saat Dimas sedang berapi-api mendesak Dewan Direksi untuk segera memecat Aris dan menunjuk dirinya sebagai pelaksana tugas CEO, Aris tiba-tiba menegakkan punggungnya. Rasa pening yang ia rasakan seolah sirna, tertutup oleh adrenalin yang memuncak. Ia memberi isyarat kepada asisten setianya, Budi, yang sejak tadi berdiri diam di pojok ruangan. Budi kemudian mengambil alih layar proyektor. Alih-alih menampilkan laporan keuangan, layar tersebut memutar rekaman video dengan kualitas tinggi. Di sana, terlihat jelas Maya dan Dimas sedang berpelukan di ruang kerja Aris, sambil tertawa lebar membicarakan bagaimana mereka akan membagi harta Aris setelah ia didepak dan dijebloskan ke penjara. Keheningan yang mencekam menyelimuti ruangan. Wajah Dimas yang tadinya merah padam karena semangat, kini berubah menjadi seputih kertas. Maya berhenti berpura-pura menangis dan menatap layar dengan mata terbelalak penuh ketakutan. Video berlanjut dengan rekaman Maya yang sedang mencampurkan bubuk putih ke dalam teh Aris, serta percakapan mereka tentang pemalsuan tanda tangan dan manipulasi data IT. Aris kemudian melemparkan sebuah map tebal ke tengah meja, berisi hasil uji laboratorium yang membuktikan adanya zat berbahaya dalam tubuhnya, serta laporan lengkap dari detektif swasta mengenai pertemuan-pertemuan rahasia Maya dan Dimas. Karma mulai bekerja dengan kecepatan yang mengerikan. Para investor yang tadi merasa marah pada Aris, kini berbalik arah dengan kemarahan yang jauh lebih besar kepada Dimas dan Maya atas upaya penipuan yang melibatkan nama baik mereka. Polisi yang ternyata sudah disiagakan oleh Aris di luar ruangan segera masuk dan memborgol Dimas serta Maya di depan semua orang. Dimas mencoba memberontak, berteriak bahwa ini semua adalah jebakan. Namun bukti video dan dokumen yang ada terlalu kuat untuk dibantah. Maya hanya bisa tertunduk lemas. Air mata aslinya mulai mengalir saat ia menyadari bahwa kemewahan yang ia dambakan baru saja musnah dalam sekejap. Setelah kejadian itu, Mahardika Group mengalami guncangan sesaat. Namun, kepemimpinan Aris yang jujur dan tegas justru membuat kepercayaan pasar kembali pulih dengan cepat. Aris tidak memberikan ampun sedikit pun. Ia menggugat cerai Maya dan memastikan wanita itu tidak mendapatkan sepeser pun dari harta Gonogini karena adanya klausul perjanjian pranikah tentang pengkhianatan dan tindak kriminal. Maya yang terbiasa hidup mewah dengan tas-tas bermerek dan perawatan kecantikan mahal, kini harus mendekam di balik jeruji besi yang dingin, berbagi ruang sempit dengan narapidana lain. Kecantikannya memudar seiring dengan stres dan rasa penyesalan yang terlambat. Dimas juga tidak bernasib lebih baik. Di penjara, ia kehilangan semua harga dirinya. Ia yang dulu selalu membanggakan posisinya sebagai adik CEO, kini hanya menjadi pesakitan yang dijauhi oleh rekan-rekan bisnisnya. Semua aset yang ia beli dari hasil mencuri uang perusahaan disita oleh negara untuk menutupi kerugian Mahardika Group. Ia tidak memiliki siapa-siapa lagi, karena selama ini ia hanya memanfaatkan orang lain untuk kepentingannya sendiri.
Hubungannya dengan Maya pun hancur berantakan. Di dalam penjara, mereka saling menyalahkan dan membenci satu sama lain, menciptakan neraka pribadi sebelum pengadilan akhir benar-benar tiba. Beberapa bulan berlalu, Aris kembali berdiri di depan jendela kaca besarnya. Kali ini, tubuhnya terasa jauh lebih segar dan pikirannya sangat jernih. Ia telah membersihkan perusahaan dari orang-orang yang tidak loyal dan membangun sistem keamanan yang jauh lebih ketat. Meskipun hatinya sempat terluka parah oleh pengkhianatan orang-orang tersayang, Aris belajar bahwa integritas adalah mata uang yang paling berharga dalam hidup dan bisnis. Ia melihat ke arah matahari yang mulai terbit di ufuk timur, melambangkan awal yang baru bagi hidupnya. Kisah ini menjadi pembicaraan hangat di kalangan elit bisnis, sebagai pengingat bahwa kejahatan yang direncanakan dengan sangat rapi sekalipun tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran yang teguh. Karma tidak selalu datang dengan suara guntur yang menggelegar. Terkadang ia datang dalam bentuk kesunyian di dalam sel penjara, di mana seseorang harus menghadapi bayang-bayang dosanya sendiri setiap hari. Aris kini lebih sering menghabiskan waktunya untuk kegiatan sosial, membantu anak-anak yatim dan membangun sekolah, menggunakan kekayaannya untuk sesuatu yang jauh lebih bermakna daripada sekadar penumpukan harta. Di sebuah penjara wanita di pinggiran kota, Maya duduk di lantai semen yang dingin, menatap keluar melalui jeruji besi. Ia mendengar kabar dari televisi penjara bahwa Aris baru saja mendapatkan penghargaan sebagai Businessman of the Year dan sedang menjalin hubungan baik dengan seorang wanita yang tulus dan sederhana. Rasa sakit yang ia rasakan di dadanya jauh lebih perih daripada luka fisik manapun. Ia menyadari bahwa ia telah membuang permata demi segenggam batu kerikil yang beracun. Sementara itu, Dimas hanya bisa meratapi nasibnya di sel yang berbeda, menyadari bahwa bayang-bayang kakaknya yang dulu ia benci, kini adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa pernah menjadi bagian dari sesuatu yang besar. Aris kini tidak lagi melihat ke belakang dengan amarah. Ia telah memaafkan, namun tidak akan pernah melupakan. Baginya, setiap detak jantung dan setiap kesuksesan yang ia raih sekarang adalah bentuk kemenangan atas kegelapan yang hampir menelannya. Ia tahu bahwa hidup adalah tentang pilihan, dan ia telah memilih untuk tetap menjadi orang baik di tengah dunia yang penuh dengan tipu daya. Mahardika Group kini bukan sekadar perusahaan, melainkan simbol dari ketangguhan seorang pria yang dikhianati, namun bangkit dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Setiap malam, sebelum ia mematikan lampu di ruang kerjanya, Aris selalu menyempatkan diri untuk bersyukur. Ia bersyukur bukan hanya atas kekayaannya, tapi atas perlindungan yang ia dapatkan saat ia berada di titik terlemahnya. Ia menyadari bahwa doa-doa orang tuanya dan kejujuran hatinya telah menjadi perisai yang tak terlihat. Pengkhianatan Maya dan Dimas pada akhirnya justru menjadi katalisator bagi Aris untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan waspada. Mereka bermaksud menghancurkannya, namun mereka justru menghancurkan diri mereka sendiri, membuktikan bahwa hukum tabur tuai adalah hukum alam yang tidak pernah meleset sasarannya. Perjalanan Aris masih panjang, namun ia tidak lagi merasa kesepian. Ia dikelilingi oleh staf-staf yang loyal bukan karena uang, tapi karena rasa hormat pada integritasnya. Ia membangun kembali kepercayaan yang sempat runtuh dengan transparansi dan kejujuran. Di sisi lain, di balik tembok penjara yang tinggi, Maya dan Dimas harus menjalani sisa masa muda mereka dengan penyesalan yang mendalam. Menyaksikan dari jauh bagaimana orang yang mereka coba jatuhkan justru terbang semakin tinggi ke arah kesuksesan yang hakiki. Itulah karma nyata yang harus mereka tanggung. Melihat kebahagiaan orang yang mereka sakiti, sementara mereka sendiri tenggelam dalam kehampaan yang mereka ciptakan sendiri. Aris menghela napas panjang, menghirup aroma udara pagi yang segar dari balkon kantornya. Ia tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang penuh dengan kedamaian. Ia tahu bahwa badai telah berlalu, dan pelangi yang muncul setelahnya jauh lebih indah dari yang pernah ia bayangkan. Dunia bisnis mungkin tetap kejam, namun ia kini memiliki keberanian dan kebijaksanaan untuk menghadapinya tanpa rasa takut. Pengalaman pahit itu telah membentuknya menjadi baja yang tahan api, siap menempa masa depan yang lebih cerah bagi dirinya sendiri
dan bagi ribuan karyawan yang menggantungkan hidup padanya. Di akhir hari, Aris menyadari bahwa kekuasaan sejati tidak terletak pada seberapa banyak orang yang bisa kita kendalikan, melainkan pada seberapa besar kita bisa mengendalikan diri sendiri dari godaan keserakahan dan kebencian. Maya dan Dimas telah kalah dalam permainan yang mereka buat sendiri, terjebak dalam jaring laba-laba yang mereka tenun dengan penuh kelicikan. Aris melangkah keluar dari kantornya dengan kepala tegak, siap menyambut hari baru dengan semangat yang tak tergoyahkan, meninggalkan masa lalu yang kelam di belakangnya sebagai pelajaran berharga yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Setiap langkah yang ia ambil sekarang terasa lebih ringan, seolah beban berat yang selama ini menghimpit pundaknya telah terangkat sepenuhnya. Ia tidak lagi perlu merasa curiga pada setiap cangkir teh yang disajikan atau setiap laporan keuangan yang masuk ke mejanya, karena ia telah membangun sistem yang berdasarkan pada kepercayaan dan verifikasi yang ketat. Aris telah memenangkan perang yang paling sulit dalam hidupnya, yaitu perang melawan pengkhianatan dari dalam, dan ia keluar sebagai pemenang yang bermartabat. Karma memang tidak pernah salah alamat. Bagi mereka yang menanam duri, maka duri pulalah yang akan mereka petik. Dan bagi Aris yang menanam kebaikan dan ketulusan, meskipun sempat tertutup semak belukar pengkhianatan, pada akhirnya ia memanen buah kesuksesan dan kedamaian yang melimpah. Kisah ini berakhir bukan hanya dengan jatuhnya sang penjahat, tapi dengan bangkitnya sang pahlawan yang kini lebih kuat dari sebelumnya, siap menginspirasi banyak orang tentang arti kesetiaan, kejujuran, dan kekuatan untuk memaafkan tanpa harus menjadi lemah. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya menjaga amanah dan berhati-hati dalam mempercayai seseorang, bahkan mereka yang paling dekat sekalipun. Terima kasih telah menyimak perjalanan emosional Aris Mahardika dalam menghadapi badai pengkhianatan hingga menemukan keadilan yang sejati. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan berikan like pada video ini jika Anda merasa terinspirasi oleh keteguhan hati Aris dalam menghadapi cobaan hidupnya yang begitu berat. Tanya, lokasi mana Anda sedang menyaksikan kisah ini? Tuliskan di kolom komentar di bawah agar kita bisa saling menyapa dan berbagi inspirasi dari berbagai penjuru daerah. Sampai jumpa di kisah luar biasa selanjutnya yang akan terus menemani waktu luang Anda dengan pesan-pesan moral yang mendalam dan penuh makna. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan tetaplah menjadi pribadi yang jujur serta penuh integritas dimanapun Anda berada.